Saya tuh tumbuh, Bu, dari seorang anak yang minder. Minder karena keluarga saya itu bukan keluarga yang mampu. Dari fisik saya juga minder, dari kemampuan otak saya juga minder. Di situ, di taman itu, taman yang kecil itu, di situ saya rasakan Tuhan loh, Bu. Tapi pada waktu umur 4 tahun, tiba-tiba nih Brevi ini muntah. Muntahnya ini makin lama makin aneh. Dalam satu hari bisa 30 kali. Oh ya? Hijau semua loh. Kita bawa dong ke rumah sakit dong. Iya. Begitu bawa ke rumah sakit, wah aneh-aneh sudah. Sangat sedih. Itu saat saya kecewa sama Tuhan. Kalau dicubit ini udah nggak balik lagi, udah begini aja. Jadi bagi saya, pada waktu saya tahu itu, bagi saya itu vonis mati pelan-pelan. Dan itu yang buat saya kecewa sama Tuhan. Hai pemirsa GMCC, apa kabar? Kali ini tema atau narasumber kita adalah dari internal GMCC. Siapa dia? Ini dia. Ya, halo semuanya. Apa kabar? Siapa namanya? Nama saya Yakob Chandra. Pastor Yakob. Oh, Pastor Yakob. Gitu, iya, oke. Pastor Yakob Chandra ya. Oke, kita akan mendengarkan kisah dan apa sih kisah hidupnya yang menarik dan bisa menjadi berkat buat para pemirsa hari ini. Oke, Yakob mau denger dong cerita dan kisahnya atau mungkin latar belakang dari Yakob waktu masa-masa kecil, terus keluarganya, papa dan mama, mungkin saudaranya, ada Koko, ada Cici mungkin. Boleh tahu nggak? Iya, saya ini 4 bersaudara. Oke. Saya paling kecil, papa 1, mama 1. Puji Tuhan. Iya, papa 1, mama 1, 4 bersaudara. Jadi paling besar itu Cici, Koko, Cici, terakhir saya. Wih, mantap banget nih. Iya. Bisa selang-seling. Ya? Oke. Nggak tahu buatnya gimana tuh. Oke, mau denger dong kisah masa kecilnya waktu masih kecil. Ada nggak sih cerita-cerita yang lucu atau mungkin cerita-cerita yang mungkin menyedihkan buat Yakob bisa sampai dengan hari ini? Mungkin buat sebagian orang cerita saya ini ya biasa aja kali ya. Tapi kalau belum tentu. Tapi kalau lihat di baliknya, oke. Justru pengen denger yang di baliknya. Di baliknya. Kalau lihat di baliknya, bisa ambil kesimpulan ya cerita saya ya biasa aja sih. Mau dengerin, tetap mau dengerin, nggak mau tahu. Oke. Jadi gini, saya tuh tumbuh, Bu, dari seorang anak yang minder. Kenapa minder? Karena begini, minder karena keluarga saya itu bukan keluarga yang mampu. Ya, keluarga saya bukan keluarga yang mampu. Kalau ibu lihat tampang saya juga dulu, itu juga pacinko banget. Pacinko tuh pasukan Cina kota ya. Jadi Cina banget, matanya segaris, mukanya rata gitu. Kalau lihat di samping gitu ya, mukanya rata. Jadi kagak ada kayak orang bule bisa maju dikit gitu, nggak ada gitu. Tapi nggak sipit-sipit amat deh. Ini apa operasi mata? Ini udah ke Korea. Oh, okay. Enggak. Enggak. Jadi ini udah terapi ya, terapi ngebelo-beloin mata sendiri gitu ya. Tapi intinya dari fisik saya juga minder, dari kemampuan otak saya juga minder, kemampuan saya berbicara, akhirnya semua kena imbasnya gitu loh. Tapi yang paling utama adalah pada waktu itu adalah ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga itu sangat istilahnya cukup buat saya tuh buat mau berteman aja sama orang tuh ragu-ragu. Karena kenapa? Karena minder gitu loh. Saking nggak punya uang lah ya, nggak punya uang gitu. Dan akhirnya kayak misalkan seperti ini, saya tuh tinggal dulu di daerah Toko 3 nih, Bu ya. Toko 3. Glodok ya. Glodok. Kenapa disebut Toko 3? Di Toko 3 itu ada satu toko. Bukan, satu atap isinya 3 toko. Oh, oke. Jadi cuma satu atap. Satu atap, 3 isinya toko. 3 toko, makanya disebut Toko 3. Nah, kita tinggal di rumah paling kanan di Toko 3 itu. Jadi cuma satu genteng. Ya, isinya 3 toko. Nah, kita tinggal di paling kanan. Rumah kedua kita nggak tahu siapa, rumah ketiga kita nggak tahu siapa. Gitu. Nah, di rumah paling kanan kita tinggal 4 keluarga. Bukan 4 orang ya, 4 keluarga. Tadi anaknya ada 4. Nah, 6 itu baru satu keluarga. Ya, itu satu keluarga. Jadi dalam satu rumah kira-kira itu tinggal mungkin sekitar 15 orang dalam satu rumah. 15 orang. Jadi satu keluarga itu dapat jatah satu kamar. Gitu. Jadi saya ceritanya satu kamar, papa mama. Jadi kalau masuk kamar tuh udah tipe studio, isinya langsung ranjang. Tapi bukan ranjang
proper gitu ya, ada ranjangnya, tidak. Ini aja, lantai. Lesehan. Iya, jadi kayak model Jepang gitu ya. Oke. Sekarang kan semua orang berlomba-lomba untuk buat model Jepang. Ini udah model Jepang dengan sendirinya gitu ya. Udah zaman dulu berarti Zaman ya? dulu model Emangnya? Jepang, tinggal dikasih kasur, jadi ya sudah, kita tidur amprokan aja semua di sana. Jadi itu Oke. jadi ruang keluarga, jadi ruang tamu, jadi ruang tidur, jadi ruang belajar, jadi semua. Oke. Nah gitu loh. Nah kita hidup sangat sederhana, apa namanya ya, makan juga sangat sederhana. Makan tuh biasanya sama nasi, sama telur, semua macam telur loh ya. Telur dadar, telur ceplok, telur orak-arik, telur kecap, telur asin. Pokoknya semua telur yang bisa diolah, kita olah. Itu paling nikmat sebenarnya. Ya, sekarang ya. Tapi dulu enggak. Oke. Kalau mewah kita biasa, papa mama suka beli bakmi, gitu loh. Tapi kalau bakmi dengan satu bungkus bakmi, kita bisa makan sendiri, itu mewah. Oh. Sangat mewah. Jadi biasanya Cici begitu sampai bakmi ini 2 bungkus, Cici itu biasa paling gede, Cici saya paling gede. Itu sudah pisah tuh. Sudah dipisah. Sudah dipisahin. Jadi ini jatah lo, ini jatah Koko, ini jatah Cici yang kecil, ini jatah mama, ini jatah papa, gitu. Ini Oke. lalu dibagi sama nasi. Udah makan gitu loh. Dan itu masih jadi makanan favorit saya sampai sekarang, bakmi sama nasi. Walaupun nggak baik ya, karbo plus karbo. Tapi ya itu paling enak. Tapi zaman dulu saya nggak rasain keenakan itu, karena kenapa? Ya udah, hidup begitu susah, mau ngapa-ngapain susah. Bahkan pada satu titik tuh saya pernah ngerasain begini. Ini ceritanya, saya keluarga sudah pindah nih dari Toko 3 ya, dari rumah lama pindah jauh ke Tangerang. Ya, begitu pindah jauh ke Tangerang, saya pernah ngerasain begini. Saya tuh mesti milih antara duit saya ini tinggal 500 perak. Untuk pulang pergi itu butuh 1.500 perak. Oke. Ya, Cuma jadi bukan 30%. 500 deh, ada 1.000 duit saya. Ada 1.000. Untuk pergi itu, untuk pulang itu butuh 1.500 perak. Ada 3 trayek yang saya trayek dari Toko 3 sampai Pesing, dari Pesing sampai Poris, Oke. dari Poris begitu mesti naik ojek ke dalam. Itu semuanya 500. Tinggal 1.000 nih, gitu loh. Dan waktu itu saya lagi lapar. Begitu saya lagi lapar, saya harus makan dong. Saya lapar banget, saya harus makan. Begitu saya masuk ke toko, bukan toko sih, warung waktu itu, warung soto. Saya masuk, saya mikir nih, udah deh ya, saya makan. Jadi saya mikir, ya udah, nanti dari Pesing, dari kota Toko 3 sampai Pesing saya jalan kaki aja. Oke. Nanti yang paling jauh berarti dari Pesing sampai Poris, saya bisa bayar tuh 500, kan duitnya 1.000. Makan misalkan 500 apa berapa gitu. Saya bisa, pokoknya jadi saya bisa satu kali naik angkot. Nanti dari Poris, dari Ampera nyampe ke rumah, nanti begitu nyampe rumah todong Cici lah. Ci, ada uang nggak gitu, atau keluarga kan masih pada ngumpul gitu. Saya udah mikir gitu tuh. Tapi begitu masuk, saya lihat, baru saya pengen pesen sotonya, tiba-tiba ada orang makan nggak habis, Bu. Oke. Makan nggak habis nih. Saya nggak pikir panjang tuh. Wah, Pak, nasi. Udah, nasi deh, nasi. Sotonya udah ada, saya bilang. Jadi kuah soto orang tuh saya makan aja udah. Oke. Makan, udah. Waktu itu sih nggak berasa sedih ya, nikmat aja gitu loh. Oh, jalan aja gitu loh. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir, wah, ternyata dulu susah. Dan itu buat saya jadi minder loh, minder. Tanpa sadar ya, minder. Tampang saya, otak saya, udah gitu mempengaruhi kebicara saya, agak jadi susah kan. Dulu tuh agak gagap gitu ya, jadi agak susah kalau untuk ngomong. Tapi memang keminderan itu datangnya kebanyakan dari dalam diri gitu ya. Yang merasa saya nggak layak, merasa saya nggak bisa apa-apa, merasa otak saya lambat, bicara saya susah, kalau bicara ngelantur gitu. Jadi kalau bicara tuh nggak bisa kayak sekarang. Nah, terus berarti kan gagapnya itu lanjut ya? Lanjut. Sampai usia berapa? Cukup lama, sampai SMA. Sampai sekitar SMA lah ya, cukup lama. Gitu, itu semua di dalam otak tuh. Jadi dari kemiskinan, masalah tampang, masalah otak juga. Otak saya nih, saya pikir juga otak saya juga nggak brilian banget, karena terbukti apa?
Ibu, saya saya kalau cerita nih lucu ya, agak malu juga ya. Jangan dong. Mau denger ya. Mau denger. Jadi gini, jadi saya itu jujur ya, kelas 3 SD belum bisa baca loh. Belum bisa baca. Kelas 3 sampai kelas 4 SD tuh belum bisa baca. Oh gitu. Belum bisa. Jadi kenapa saya bisa naik kelas? Karena yang punya sekolah itu teman mama saya. Ternyata dapat kasih karunia, anugerah Tuhan. Jadi kalau saya ulangan gitu ya, saya tuh pilihnya ya udah kalau ulangan pilihan berganda gitu, misalkan A B C D ya. Saya pilih, bukan hitung kancing, saya pilih aja bagusnya di mana. Biasanya kan begini nih tuh. Oh, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 5. Dia bikin Iya. Ntar kalau saya bosan ntar saya bikin rata. Misalkan bawahnya sama, bikin sana, gitu. Jadi ya bagusnya aja. Nah, tapi udah kalau misalkan pertanyaannya esai, saya punya jawaban cuma satu, nggak tahu. Karena nggak bisa baca, tapi saya bisa nulis itu, nggak tahu. Terus begitu. Nggak bisa baca tapi bisa nulis, cuman nggak tahu aja. Bisa selain tulis. Itu belum bisa. Belum bisa. Wow, oke. Iya. Segitunya ya? Iya, sampai kelas 3 sampai kelas 4. Ya kalau inget-inget malu sih. Ranking saya itu jadi mau lihat itu 42. Ranking saya 41 lah. Saya masih bersyukur karena masih ada satu yang di belakang saya. 41 lah. Ranking 2 dari belakang maksudnya. 2 dari belakang. Jadi kalau mama kalau ngobrol sama teman-teman anak gua, wah keren ranking 2 dari mana, dari belakang. Tetep lah ada kebanggaan. Tetap ada kebanggaan. Yang penting ada satu yang lebih yang lebih bodoh dari saya istilahnya. Oke, aku kalau gitu mau dengar kan dari semuanya nih yang kayaknya Gagap ini yang kayaknya membuat penasaran apa yang bikin akhirnya bisa sembuh dan sekarang bisa lancar, bahkan bisa nyanyi, bisa nge-WL gitu ya. Apa? Jadi kalau saya bilang tadi bahwa Gagap kan rangkaian dari ketidakpercayaan diri saya tuh. Semuanya ketidakpercayaan. Itu rangkaian semua ya. Iya. Akhirnya membuat saya tuh gagap, apalagi kalau saya harus tatap-tatapan sama orang nih. Kayak sekarang nih kita tatap-tatapan nih, pasti ngomongnya susah deh tuh. Oh, oke. Susah. Nah, jadi kita nggak usah natap ya. Lihat ke sana ya. Oke. Jadi kayak misalkan itu sembuh pada waktu saya kenal Tuhan sih. Pada waktu saya kenal Tuhan dan gambar diri saya mulai pulih. Itu baru sembuh. Saya kenal Tuhan itu baru SMA. Jadi gini, kenal Tuhan itu saya itu asalnya bukan Kristen, Bu. Saya tuh merasa ya di agama itu kurang keren. Maksudnya kurang keren artinya begini. Kalau saya pergi ngelihat perayaan orang Kristen di mall, wah ada Sinterklas, ada apa, ada band, ada apa gitu. Saya merasa kok agama saya kurang ya, kurang mantep nih kayaknya nih. Akhirnya saya tanpa seizin orang tua, begitu saya naik dari SMP ke SMA, saya isi aplikasi. Begitu ditanya agama, saya jawab tuh Kristen. Saya jawab tuh Kristen, udah saya jawab Kristen. Ternyata begitu saya masuk, waktu itu saya sekolah di SMA Negeri 2 di Jakarta Pusat sini. Begitu saya masuk, ternyata ada beberapa yang harus saya ikuti. Kalau untuk Kristen, ada PD, Persekutuan Doa. Ada PSK. PSK itu bukan pedagang sate kiloan atau pekerja seks komersial, bukan. Tapi PSK itu Persekutuan Siswa Kristen. Akhirnya saya ikut dong. Begitu saya ikut, saya bosennya bukan main. Karena kenapa? Karena yang khotbah juga guru agama. Gitu. Bosen deh. Pokoknya PSK itu membosankan. Sampai satu kali ada seseorang kakak rohani. Saya bilang kakak rohani. Jadi itu kayak saya kelas 1, dia kelas 3, udah mau pingin lulus. Kakak kelas juga ya? Kakak kelas, dia kelas 3. Jadi dia itu yang atur PSK-nya dan PD-nya gitu. Namanya Cik Siin. Dan dia memberikan perhatian penuh sama saya nih. Tapi setiap kali diajak, Yakob, ikut PD ya? Saya selalu bilang, iya, tapi nggak datang. Terus? Yakob ikut PSK ya? Iya, absen pulang. Selalu begitu. Jadi karena saya nggak terbiasa dengan ibadah Kristen, karena bukan dari Kristen kan, dan membosankan juga, harus duduk rapi dan lain sebagainya. Sampai satu kali saya ingat banget pada waktu saya ulang tahun. Saya tuh kalau ulang tahun, Bu, bukan, saya pas ulang tahun dan pada waktu itu saya ingin madol.
pengen madol. Dan Itu hadiah buat diri sendiri. Iya, self reward ya. Hadiah buat diri saya pengen madol, dan kayak waktu pengen madol tuh madolnya biasa selalu di rumah. Oke. Karena kenapa? Karena papa mama saya pada waktu itu papa mama sempet pisah, nyambung ya, dan ini lagi pisah nih. Oke. Jadi pada waktu saya pisah ya gampang. Jadi saya pilih rumah yang kosong aja. Jadi pada waktu rumah yang kosong ada di sekitar Jembatan 5, saya di rumah tuh. Madol tuh, udah diem aja di rumah. Itu lagi ulang tahun. Saya mikir juga, ulang tahun juga biasa aja, biasa nggak ada yang ngerayain, nggak ada yang gimana juga, semuanya biasa-biasa aja. Jadi saya pikir, ya udah biasa aja. Tiba-tiba dari kejauhan ada yang panggil tuh rumah. Yakob. Saya mikir, nih siapa nih yang panggil nih? Yakob. Begitu saya intip dari dalam gitu ya, saya intip, Cisiin. Temboknya tuh pagarnya lumayan tinggi loh, Bu. Jadi dia cuma bisa ngeliat-liat gitu deh. Tapi saya tahu nih dari jambulnya sama matanya, Cisiin nih. Ngapain nih orang nih gitu ya. Dia gitu dia bilang, Yakob. Dia gitu saya bilang, iya Ci. Dia gitu dia bilang begini, kamu sakit ya? Katanya hari ini nggak masuk. Iya, saya inget bang, saya sakit. Izinnya sakit? Iya, ya saya langsung sakit waktu itu juga. Iya Ci, sakit Ci. Tipu. Iya, akhirnya udah. Saya bilang, tapi tiba-tiba dia bilang gini, kamu hari ini juga ulang tahun kan? Gitu. Oke. Saya mikir tahu dari mana? Tahu dari data, kata dia. Karena ada data yang saya isi kan, iya data sekolah. Tahu dari data. Udah gitu, saya nggak kasih dia masuk, saya nggak kasih dia. Pokoknya saya cuma dari balik pagar itu aja, saya nggak kasih dia masuk juga, saya nggak sambut dia juga. Tiba-tiba dari bawah ini nih, bawah apa tuh? Pagar. Pagarnya pagar besi. Waktu itu dia bawah dia selipin, selamat ulang tahun ya Yakob ya, dia kasih. Sas, dia lemparin tuh. Hadiah. Dia gitu, Cici pergi dulu ya, pergi dia. Saya ambil tuh kadonya. Masih dibungkus. Kaset waktu itu. Kaset lagu rohani Voice of Galilee, VOG. Dikasih ke saya. Begitu dikasih ke saya, di situ saya rasakan ada pribadi yang mengasihi saya, bukan Cisiin, tapi melalui Cisiin ada pribadi yang begitu mengasihi saya, begitu peduli sama saya. Di situ, di taman itu, taman yang kecil itu, di situ saya rasakan Tuhan loh, Bu. Apa yang dipilih pertama kali untuk melayani? Nah, yakin mau tahu nih? Mau lah. Yang saya pilih pertama, tadinya saya pingin jadi pemusik. Oke. Ya. Jadi pemusik di mana? Keyboard? Ya, drum. Oh, drum. Sama kayak Pastor Paulus tuh main drum. Pertama kali. Tapi begitu audisi, gagal. Akhirnya tahu pertama kali pelayanan, saya pelayanan apa? Apa? Dancer, Bu. Jadi dancer. Tapi bukan dancer kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan lebih badannya, wah bisa keren lah ya, lemah gemulai. Enggak. Kalau dulu tuh lebih ke bendera, banner, salto. Jadi puji Tuhan masih maco dikit lah, masih maco gitu ya. Okay. Masih maco. Itu pelayanan pertama dulu ada kan ya, banyak ya. Dancer. Okay. Kalau nggak dancer, kedua adalah beres-beres bangku aja. Beres-beres bangku sampai akhirnya bisa pelayanan tuh jadi singers. Itu juga nggak sengaja. Waktu itu yang jadi singers Airin duluan. Oh. Saya tugasnya tuh temenin aja. Oke. Saya temenin, saya ingat banget tuh waktu itu saya lagi temenin Airin, duduk di pojok gitu ya. Dia lagi latihan tuh sama ketua singersnya. Latihan pertama lancar, latihan kedua, sampai latihan keberapa tiba-tiba salah satu singers cowok yang mestinya solo lagu itu sakit. Dia sakit dan saya tuh dia tanya, dan pada waktu itu dia harus solo kan. Besoknya dia harus solo. Saya masih nggak kepikir tuh, saya masih liatin aja. Tiba-tiba ketua singernya, waduh kita kurang cowok. Tiba-tiba semuanya pada melihat saya yang lagi ada di pojok gitu. Kamu bisa nyanyi gak? Saya nggak yakin, saya bilang gitu. Nggak yakin loh, bisa nyanyi gak? Akhirnya coba nyanyi. Begitu nyanyi, udah kan selesai nih. Besokannya kita pelayanan nih. Akhirnya saya nyanyi dong. Begitu saya nyanyi, saya ingat banget pada waktu itu kebetulan lagi ada penjadwal pusat yang ibadah di kita. Oh. Gitu. Nggak berapa jauh, minggu depannya saya langsung dijadwal. Langsung dijadwal banget. Iya, tapi jangan harap bagus ya. Dulu kan kayak Gajah Mada, Senayan,
dijadwal dengan elit-elit ya istilahnya. Istilahnya masuk dalam satu kategori bagus lah pelayanan. Ini enggak, saya ingat banget pertama kali saya jadwal itu namanya Teluk Naga, Gang Setan namanya. Makanya yang di cabang-cabang. Waduh, jauh lewatin 3 gitu ya, benua, 7 samudra, jauh lah. Tapi waktu pertama kali begitu tahu saya dijadwal di sana, hari itu saya udah mutusin nih. Setelah selesai ini, saya akan bilang nih ke penjadwalnya, saya nggak mau pelayanan lagi. Tidak mau pelayanan lagi, jauh. Susah, saya mesti datang pagi-pagi, saya mesti nebeng WL-nya, waktu itu masih jadi singer kan. Nebeng WL-nya, waktu itu WL-nya Kodaud sama Ci Ai kebetulan. Pertama kali Kodaud sama Ci Ai. Kenal ya? Iya. Oke. Saya udah putusin tuh pokoknya nanti selesai nggak mau ikut 1 kali ibadah aja kayaknya udah susah. Ini mau 2 kali, 3 kali. Pelayanan pula capek. Nggak mau, pokoknya tidak mau. Udah selesai. Tapi begitu saya pelayanan, saya datang, saya lihat Kodaud Ci Ai melayani, saya jadi singer. Saya lihat, wah saya diberkati banget. Saya lihat orang-orang datang memuji dan menyembah Tuhan, naik angkot, susah-susahan, panas dan lain sebagainya. Kita disuruh pakai jas pada waktu itu, panasnya minta ampun. Tapi saya rasakan Tuhan di situ. Itu yang buat saya akhirnya bertahan. Bertahan. Akhirnya semenjak itu ya udah saya kejar ketinggalan saya sebagai seorang singers. Baru tuh. Setelah lulus SMA tuh. Telat ya, cukup telat ya. Kejar tuh. Wah, cari tahu gimana cara ini, cara nyanyi baru. Nah, tapi ada titik terendah yang saat pelayanan terus Yakub alamin nggak? Titik terendahnya waktu pelayanan pada waktu saya mulai kecewa sama Tuhan soal Brevi. Jadi kan punya anak ya. Punya anak. 2006 Brevi lahir. Ya, Brevi lahir itu satu kesukaan buat kami gitu ya. Tentunya buat orang tua ya punya anak seneng lah ya. Ya. Tapi pada waktu umur 4 tahun tiba-tiba nih Brevi ini muntah. Begitu muntah saya tanya sama orang tua saya atau yang lebih pengalaman lah ya. Anak muntah tuh gimana? Mereka selalu bilang biasa, gumo atau dan sebagainya biasa. Dan saya pikir ya udah, saya nggak ambil pusing, biasa lah. Tapi muntahnya ini makin lama makin aneh. Brevi itu makin muntah dan ternyata saya baru tahu muntah itu ternyata ada jenis-jenisnya Bu, gitu loh. Kalau saya anak kecil gitu ya, ternyata ada jenisnya. Jadi ada 3 jenis muntah. Pertama adalah muntah makanan, kedua adalah muntah isi lambung, biasanya warnanya kuning, terakhir adalah muntah cairan empedu, warnanya hijau. Jadi kalau 1 kali aja udah warnanya hijau itu udah nggak boleh main-main, udah langsung ke dokter. Cuman kita itu dia minim pengalaman itu. Semua pada bilang muntah biasa, dan saya begitu saya lihat cairannya udah hijau nih. Tapi saya belum punya pengetahuan itu dulu. Udah hijau, jadi saya pikir biasa. Jadi saya biarinin kasih obat muntah, kasih apa terus makan. Tapi dia terus muntah sampai akhirnya puncaknya adalah 1 kali dia pernah muntah tuh dalam 1 hari bisa 30 kali. Hijau semua loh. Satu hari 30 kali muntah. Jadi itu ember udah di sampingnya, bukan 1 ember, bisa 2 ember. Saya ada tuh fotonya tuh. Dia bisa di sampingnya dan tiap kali ya muntah. Begitu sampai akhirnya saya tahu itu, kita bawa dong ke rumah sakit dong. Begitu bawa ke rumah sakit, wah aneh-aneh sudah. Ternyata prediksinya aneh-aneh. Jadi ada yang dokter bilang usus buntunya lah pecah. Udah gitu ada ususnya kenapa lah sehingga dia harus pakai kantong. Dan itu seumur hidup katanya. Seumur hidup pakainya. Saya juga nggak ngerti kenapa prediksinya bisa seumur hidup ya. Cuman harus pakai kantong seumur hidup. Jadi maaf, pupnya tuh dari situ. Gitu loh. Apalagi pokoknya segala macam. Ya sedih sih. Sangat sedih. Itu saat saya kecewa sama Tuhan. Tapi sekali lagi pentingnya sebuah komunitas ya. Itu yang saya bilang. Pentingnya sebuah komunitas. Saya ingat banget pada waktu itu ada komunitas kita datang rame-rame. Kita nggak peduli gitu ya. Kita berdoa di lobi hotel. Kita doa bareng-bareng keras-keras gitu ya. Saya mikir kalau dilihat sih kok nggak malu ya gitu ya. Cuman pada waktu itu situasinya memang memungkinkan. Saya juga udah nggak peduli. Saya cuma peduli anak saya karena Brevi itu udah kurus banget dari 13 kilo sampai tinggal 8 kilo. Udah gitu kalau misalkan dia udah dehidrasi berat, kalau dicubit ini udah nggak balik lagi, udah begini aja. Begini nih posisi. Kalau kita cubit balik kan, cubit balik. Dia nggak dicubit begini aja udah. Lama sekali untuk baliknya. Dan itu ternyata tanda dehidrasi. Saya coba cari pertolongan ke sana kemari. Ya, banyak teman juga yang tolong.
Saya cari pertolongan ke sana kemari dan semua cara sudah saya coba. Dari ke dokter Indonesia dan lain sebagainya sampai ke dokter luar negeri pada waktu itu. Saya nggak ikut pada waktu itu ke dokter luar negeri. Irene didampingin sama Ci Ai pada waktu itu yang pergi ke dokter luar negeri. Di Singapura baik-baik aja loh. Saya pikir mujizat sudah terjadi. Ternyata enggak. Begitu sampai di airport, langsung muntah lagi. Gitu sampai di airport muntah lagi. Udah gitu ya, saya sempat protes sih. Jadi titik terendahnya adalah pada waktu saya protes sama Tuhan dan saya bilang saya kecewa. Saya pelayanan dari SMA loh. Pada waktu itu udah cukup lama tuh ya. Mungkin sudah berjalan berapa lama gitu ya. Saya pelayanan dari SMA tahun 94, saya punya anak tahun 2006, sudah berapa tuh? Hampir 10 tahun lebih. Saya bilang saya ikut Tuhan nih. Tuhan nggak gini kok, gimana sih ceritanya sih? Saya udah pelayanan, saya udah begini, saya udah begitu, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu, tapi tiba-tiba Tuhan izinkan Brevi kejadian seperti ini. Dan vonis dokter pada waktu itu ya, akhirnya ketemu tuh Bu, masalahnya apa? Kenapa? Brevi tuh ada malrotasi usus. Jadi kalau zaman itu dibilangnya ada kelainan dari fungsi tubuh. Dia punya kelainan dari fungsi tubuh. Jadi dia punya usus buntu biasanya di sebelah kanan sini, dia di sini nih, di atas sini. Jadi dalamnya tuh aut-autan. Dalamnya aut-autan. Pada waktu saya tanya dokter, gimana solusinya? Dokter cuman bilang, ya kita coba operasi mau nggak? Tapi nggak jamin apa-apa. Karena kenapa? Karena dengan kondisi seperti itu, ya memang bawaannya seperti itu, ya balik lagi. Gitu loh. Jadi bagi saya, pada waktu saya tahu itu, bagi saya itu vonis mati pelan-pelan. Vonis mati pelan-pelan. Dan itu yang buat saya kecewa sama Tuhan. Sangat-sangat kecewa sama Tuhan. Saya pikir kok begini ya, kita melayani kok hidup saya jadi makin susah, jadi makin ini. Bahkan saya punya anak kok malah jadi susah. Kenapa begini ya, gitu loh. Sampai satu kali Tuhan kasih saya sebuah pengertian bahwa kamu udah coba apa aja? Saya bilang saya udah coba banyak Tuhan. Saya sebutin tuh, ini, itu, ini. Lalu Tuhan bilang begini, kamu sudah coba bersyukur belum sama aku? Saya mikir aja. Saya dalam hati pengen berontak gitu. Pengen berontak bahwa ini gimana maksudnya sih? Kok lagi begini dipaksa untuk bersyukur? Padahal ini bukan waktu yang tepat untuk bersyukur. Saya bilang, gimana sih? Tapi sampai akhirnya sebuah pengertian Tuhan berikan kepada saya bahwa ternyata mujizat itu terjadi pada waktu kita bersyukur. Saya diingatkan sebuah ayat yang pada waktu Tuhan melakukan mujizat, Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Sebelum mujizat itu dilakukan, kita mencatat gini loh, dia mengangkat 5 roti 2 ikannya, lalu mengucap syukur. Nah, begitu pengertian itu datang, saya cuma mulai rubah tuh rute hidup saya. Saya bilang sama Irene, yuk kita belajar bersyukur. Setuju, it's okay, kita belajar bersyukur. Ya udah, Brevi kita rubah tuh. Jadi setiap kali dia muntah, jadi dia muntahnya begini Bu, dia muntah tuh kayak ada masanya. Muntah, sembuh. Muntah, sembuh. Muntah lagi, sembuh lagi. Yang kita nggak tahu kapan itu serangannya. Bisa 2 bulan sekali, bisa jarak seminggu, bisa lama. Random ya? Iya, random. Bisa besokannya. Jadi benar-benar nggak tahu. Jadi kita deg-degan tiap kali kalau apa gitu, tahu begitu dia muntah, langsung perasaan hati nggak enak. Gitu. Ya udah. Setiap kali dia muntah pertama, kita bawa opnam. Opnam selalu. Opnam ke rumah sakit. Sampai Brevi tuh kalau ngelihat jarum tuh udah nggak udah nggak kayak anak kecil. Kalau jarum, anak kecil kalau lihat jarum, waduh takut. Ini nggak, diliatin aja sama dia, sambil ketawa-ketawa gitu, lihat gitu. Ketawa-tawa, udah diliatin masuk. Jadi sudah sangat terbiasa. Tapi setiap kali dia muntah pertama kali, langsung opnam. Mendingan kan di opnam kan? Karena begitu muntah ada cairan tubuh masuk terus, sampai akhirnya berhenti muntahnya. 3 hari kemudian misalkan sudah selesai, tujuan pertama saya adalah time zone. Waktu itu time zone, karena saya mikir adalah hati yang gembira adalah obat. Jadi udah ajak dia main lah apa segala macam, selesai. Begitu aja terus, begitu bertahun-tahun. Bertahun-tahun muntah. Pernah waktu itu sekali kita jalan-jalan ke Singapura juga, muntah juga ke rumah sakit sana. Udah gitu aja terus. Pokoknya cara itu aja yang saya pakai. Sampai satu kali Tuhan dokternya
di Indonesia ada yang konsen sama dia bilang gini, Pak kita coba aja mau gak? Tapi saya nggak jamin apa-apa. Coba. Boleh Pak? Saya bilang gitu. Coba. Akhirnya kejadian kan, Brevi operasi. Sebelum operasi, dokternya bilang kita doa dulu ya Pak ya, biar sama-sama ini lancar, ini sukses, dan nggak ini lagi. Bapak kuat gak? Saya mikir, kuat apa nih? Bapak kuat gak kalau ngelihat operasinya? Kuat, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya diajak masuk tuh Bu. Jadi selama operasi dia potong, dikeluarin semuanya, buat itu saya ada. Gitu loh. Dan kasih lihat dia kasih lihat karena supaya jangan kesannya tuh bahwa teori dia tuh mentah gitu loh. Dia kasih lihat tuh salahnya di mana, semua di mana. Saya lihat gitu. Begitu dimasukin lagi, kita berdoa bilang, aduh Tuhan, jangan balik lagi. jangan balik lagi. Udah dimasukin, ya puji Tuhan sampai saat ini Brevi sudah sembuh. Jadi nggak balik lagi. Gitu loh, semua dia nggak muntah lagi, semua kondisi tubuhnya udah normal walaupun agak kurus ya. Itu mungkin karena makan susah lah, biasalah anak-anak muda gitu, milih-milih ya, picky ya. Ya tapi bersyukur dia sembuh total sekarang. Wah, oke. Jadi benar-benar kuncinya sebenarnya yang awal karena sembuh, gagap karena mengenal Tuhan, lalu akhirnya ya memang setiap kita pasti up and down, tapi titik terendah yang paling rendah yang Yakub alamin adalah saat menerima kenyataan bahwa Brevi harus mengalami sakit yang menurutnya itu aneh ya sebetulnya ya. Betul. Dan itu di luar pikiran manusia, tapi cuman Tuhan minta untuk mengucap syukur, ternyata itu kuncinya untuk kesembuhan Brevi yang akhirnya sembuh sampai hari ini. Sampai hari ini. Keren. Sampai hari ini. Luar operasinya juga gitu. Itu kan operasi besar. Dokter udah bilang nih, wah bisa agak lama nih ya. 4 hari dia sudah pulang. Begitu 4 hari dia nyampe rumah dia main drum. Sayanya yang takut. Wih pelan-pelan, sabar saya bilang. sabar karena dia udah berapa lama di rumah sakit gitu, dia pingin main drum, dia suka drum, dia main. Sabar saya takut robek lagi Bu. Gitu. Tapi ya Tuhan baik gitu lah. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, ternyata buat hal-hal seperti itu buat kita tuh mengenal Tuhan itu jadi utuh kalau menurut saya. Itu apa yang Yakub bisa simpulkan? Ya, jadi utuh. Kita mengenal Tuhan tuh jadi kita mengenal pertolongannya tuh bukan dari kata orang. Kita mengenal pertolongan bukan dari kata pendeta atau dari kata teman. Bukan, tapi kita kenal Tuhan karena kita rasain Tuhan, kebaikan yang Dia buat sama saya, sama Irene, sama Brevi. Kita ngerasain bener-bener. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya saya nggak ketemu Tuhan, saya udah nggak tahu hidup saya seperti apa sekarang. Tapi begitu saya ketemu Tuhan, hidup saya berbalik 180 derajat. Saya tuh bisa menikmati segala kebaikannya, dan saya bisa jadi seperti saya sekarang gitu loh. Gagap saya mulai hilang, minder saya mulai hilang. Orang lihat saya mah percaya diri aja ya gitu. Kalau sekarang padahal enggak gitu. Tidak, saya sangat-sangat minder. Untuk natap orang aja susah, untuk berdiri di hadapan orang apalagi jadi WL gitu, untuk mimpin orang. Sulit sih ngebayanginnya kalau dulu. Oke. Gitu. Jadi ini kuncinya adalah mengalami Tuhan ya. Betul. Merasakan semua mujizatnya Tuhan juga. Betul. Bukan hanya sebagai yang melihat atau mendengar saja. Betul. Tapi benar-benar ngalamin ya. Bahkan jatuh saat mungkin rasa kecewa dengan Tuhan, tapi terus akhirnya bisa paham kenapa Tuhan memberikan hal yang mungkin pahit, sedih dan menyakitkan. Karena anak biasanya kan ngelihat anak sakit gitu kan udah yang kayaknya yang sakit itu, yang sedih itu justru kalau bisa jangan anaknya deh yang sakit, bapaknya aja atau emaknya gitu ya. Gitu. Tapi disitulah melihat banyak pertolongan Tuhan, andilnya Tuhan, betapa Tuhan punya kuasa ya. Oke, aku boleh nggak minta saran atau pesan buat para pemirsa bagi GMCC yang mungkin mendengarkan podcast ini? Pesan apa yang bisa disampaikan dari Yakub? Mungkin hari-hari ini juga banyak orang yang ngerasa mungkin ekonominya kurang, terus dia mungkin merasa minder, atau mungkin sampai dengan gagap, tapi bagaimana untuk bisa bertahan dan terus maju dan bisa bertemu Tuhan juga. Boleh? Penting untuk kita mengalami Tuhan sih. Ya, untuk kita mengalami Tuhan, penting untuk kita tuh ngerasain Tuhan secara pribadi, dan bersyukur itu menjadi sebuah kunci pada waktu di saat kita nggak ada dasar untuk mengucap syukur.
nggak ada dasar untuk bilang terima kasih sama Tuhan, tapi kita paksakan diri kita untuk tetap bersyukur sama Tuhan, itu menjadi sebuah kunci di mana kita bisa ngalamin Tuhan penuh. Amen. Gitu loh. Ngalamin Tuhan penuh. Itu buat teman-teman yang ada mungkin di luar sana yang ngalamin kondisi sulit, kondisi susah dan lain sebagainya. Yuk belajar bersyukur. Dari bersyukur kamu akan bisa ngalamin Tuhan luar biasa. Nah, buat orang tua nih, buat orang tua yang juga mungkin ngalamin hal-hal yang gak enak sama anaknya suka bandel lah, anaknya tidak hormat sama orang tua lah, anaknya tidak suka nurut sama orang tua. Coba bayangin deh, kalau seandainya itu anak diambil dari kita, pasti rasanya sangat sedih kan? Kehilangan separuh jiwa kita, bahkan seluruh jiwa kita mungkin gitu ya. Oleh sebab itu bersyukur dengan keadaan anakmu, apapun yang terjadi. Apapun yang ada sekarang, kita dapat anak, kayaknya anak saya kok nggak seperti dia ya, anak saya nggak seperti ini ya, bersyukur aja. Kalau anak salah, orang tua tuh suka langsung marah untuk memperbaiki, tujuannya baik ya, tapi marahnya nggak enak, ya, orang tua. Tapi kalau misalkan teman, pada waktu anak salah, kadang-kadang tuh teman lebih mendukung dulu, dukung dulu kan, dukung aja dulu. Padahal nggak tahu bahwa akibatnya buruk. Nah, kita jadi teman dengan cara orang tua, bagaimana? Caranya adalah pada waktu anak salah, dukung aja dulu. Tapi ujungnya kita punya satu target nih, memperbaiki. Satu kali, Brevi pernah kasih lihat saya temennya. Dia pergi sama teman-temannya udah pada mobil, Bu. Ngebut. Nih, Pak. Wah, ngebut. Saya lihat kilometernya itu 160. Wah. Saya dalam hati pikir dong, waduh, nggak boleh begini nih. Tapi ya itu, jadi teman dulu. Saya pertama kali saya bilang, wih keren juga ya 160. Pakai knalpot apa? Apanya yang diceperin? Gimana caranya dia bisa sampai 160? Apanya yang dirubah? Akhirnya dia ngomong-ngomong, saya udah keren. Wah keren sih. Udah gitu udah selesai pembicaraan. Sampai besokannya berapa lama, 2 hari 3 hari kemudian dia mulai ngomongin lagi. Saya mulai mikir, nah ini saatnya saya masuk nih. Gitu. Saya mulai mikir, keren sih. Knalpotnya keren, bisa bunyi berat tak gitu ya zaman sekarang berat. Wah keren banget. Keren. Tapi menurut kamu ngebut-ngebut gitu takut gak? Iya takut sih. Kenapa takut? Takut kecelakaan kata dia. Kalau kecelakaan resikonya apa? Saya bilang nyawa. Nyawa kita cuma 1 sih ya, saya bilang gitu. Dia bilang iyalah 1, memang kucing 9 tadi. 1. Ya, dari itu saya mulai bilang, Brevi, kalau kamu punya sesuatu yang kamu sayang, cuma satu-satunya, rare nih, apalah gitu, stick drum dari siapa yang cuma satu-satunya dikasih ke kamu, kira-kira kamu sayang nggak? Ya sayang sih. Apalagi nyawa ya, saya bilang gitu. Iya ya, dia mikir ya. Iya, nyawa cuma 1 ya. Udah selesai kan? Sampai 1 kali lagi dia cerita nih, temennya ngebut lagi, udah gitu. Lalu kamu ngapain? Aja begini, woi nyawa cuma 1, woi ngebut-ngebutan, woi gitu. Saya langsung mikir, mission accomplished. Dia sudah punya pengertian itu. Jadi ya itu, jadi teman dulu dengan cara orang tua. Ujungnya memperbaiki, tapi awalnya dukung dulu. Amin. Itu aja. Keren. Terima kasih Yakub buat hari ini, dan podcast ini akan menjadi berkat buat banyak orang-orang di luar sana. Amin. Demikian podcast hari ini, dan inilah pembelajaran bahwa kita apapun kondisinya, apapun keadaan kita harus tetap mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur, dengan begitu kita akan bisa mendengar tuntunan Tuhan. Amin. Dan arah yang harus kita lakukan atau step yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sampai jumpa, kita akan ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Terima kasih Yakub. Terima kasih Bu. Bye-bye semuanya.